Halo, balik lagi ke YouTube please. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Yuk, nggak usah lama-lama, kita putar aja filmnya. Film dimulai. Film ini dibuka dengan seorang ilmuwan yang bernama Hank Pym yang sedang marah kepada anggota SHIELD di masa lalu. Di sana ada Howard Stark dan juga Peggy Carter. Di sini Hank Pym merasa hasil penelitiannya telah dicuri dan ingin diperbanyak tanpa seizin darinya. Oleh karena itu, Hank Pym memutuskan untuk mengundurkan diri dari organisasi SHIELD. Kemudian, scene berpindah ke masa sekarang. Diperlihatkan seorang narapidana yang baru saja bebas dari penjara dan dia bernama Scott Lang. Scott ini dulunya adalah seorang maling ya. Dan sekarang dia mencoba memulai hidup yang baru. Namun dengan catatan kriminal yang didapatkannya membuat dirinya susah mendapatkan pekerjaan. Di saat masa-masa susah ini muncullah teman-teman lamanya yang menawarkan pekerjaan untuk mencuri lagi. Namun Scott yang baru saja bebas langsung menolak tawaran tersebut. Kemudian scene beralih ke Dr. Pym yang pergi ke kantor perusahaan bernama Pym Technologies yang dulu dia dirikan. Namun sekarang perusahaan itu dipimpin oleh seorang pria bernama Darren Cross yang dibantu putrinya bernama Hope Van Dyne. Kebetulan di sana sedang ada presentasi tentang teknologi terbaru dari Pym Technology. Teknologi yang terinspirasi dari proyek yang dirahasiakan oleh Dr. Pym, yaitu proyek Ant-Man. Darren sendiri sedang mendesain kostum serupa yang dinamakan dengan Yellow Jacket. Di sini terlihat Dr. Pym yang tidak senang dengan temuan dari Darren tersebut. Hope kemudian merencanakan untuk menggagalkan proyek Yellow Jacket. Namun Dr. Pym ternyata sudah memilih orang yang cocok untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, siapakah orang itu? Nanti kalian akan mengetahui jawabannya. Kemudian scene beralih memperlihatkan Scott Lang yang hadir di acara ulang tahun putri tercintanya yang bernama Cassie Lang. Namun, mantan istri dari Scott sekarang sudah bertunangan dengan seorang polisi. Yang menyedihkan, di sini Scott malah disuruh menjauhi putrinya sendiri karena takut memberikan pengaruh yang buruk. Karena merasa sedih dan kecewa, sepulangnya dari sana, Scott langsung mengambil tawaran pekerjaan dari teman-temannya dulu untuk menjadi pencuri lagi. Nah, karena mereka adalah maling yang profesional, mereka kemudian merencanakan semuanya dengan sangat matang. Sampai tiba di hari hanya, Scott melakukan aksinya. Dia masuk ke dalam sebuah rumah dan dengan keahlian serta pengalamannya, Scott berhasil menjebol brankas yang ada di sana. Namun, tanpa diduga, bukannya uang atau perhiasan yang dia temukan, brankas itu isinya hanya sebuah kostum yang terlihat aneh. Walaupun merasa sedih dan kecewa, Scott tetap membawa kostum tersebut daripada pulang dengan tangan kosong. Tapi, secara diam-diam, perbuatan Scott ini sudah dipantau alias dimata-matai oleh Hank Pym melalui CCTV yang dia tempelkan pada seekor semut. Kemudian berpindah ke Darren yang terlihat sedang melakukan percobaan mengecilkan seekor kambing. Namun percobaan itu terlihat gagal. Scott kemudian kembali ke apartemennya dan merasa penasaran dengan kostum tersebut. Dia kemudian mengecek dan menggunakannya. Di saat dia menekan tombol yang ada di jarinya, tiba-tiba tubuh Scott menyusut menjadi kecil seukuran semut. Ternyata Dr. Pym sendiri bisa berbicara dengan Scott melalui kostum tersebut. Scott kemudian langsung mengalami peristiwa yang buruk karena dia tidak terbiasa dengan ukuran tubuhnya yang sangat kecil. Scott kemudian akhirnya kapok dan dia merasa jera. Dia kemudian kembali ke rumah tadi untuk mengembalikan kostum aneh tersebut. Namun, ternyata saat keluar, dia sudah dikepung oleh polisi dan kemudian dia dipenjara lagi. Di dalam penjara, dia dinasihati oleh tunangan istrinya sampai pada suatu ketika, Scott ditemui oleh Dr. Pym yang mengaku sebagai pengacaranya.
Di sini akhirnya diketahui bahwa tanpa sepengetahuan Scott, ternyata selama ini Dr. Pym telah merencanakan dan membiarkan seseorang untuk mencuri kostum tersebut. Dia sudah menemukan orang yang tepat dan Dr. Pym menawarkan suatu tawaran kepada Scott. Saat kembali ke dalam sel tahanan, sekelompok semut mengantarkan kostum Ant-Man kepada Scott. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengenakan kostum itu dan kabur dari penjara. Di luar penjara, Scott kemudian dijemput oleh semut dan dibawa terbang, sampai akhirnya Scott jatuh dan dia pingsan. Begitu dia terbangun, ternyata dia sudah berada di dalam rumah milik Dr. Pym, dengan Hope yang berada di depannya. Mereka bertiga kemudian minum teh bersama, dan ternyata selama ini Dr. Pym sudah memperhatikan Scott karena keahliannya dalam membobol dan menyusup. Di tempat itu Scott dibuat kagum karena Dr. Pym bisa mengendalikan dan memerintahkan semut lewat alat gelombang elektromagnetik yang ada di telinganya. Kemudian Dr. Pym memilih Scott untuk menjalankan sebuah misi dalam membobol perusahaan Pym Technology miliknya. Scene kemudian beralih ke Darren, dan terlihat percobaannya kali ini untuk mengecilkan seekor kambing sudah berhasil. Kembali lagi ke rumah Dr. Pym. Terlihat di sana mereka sedang memperdebatkan rencana dari Hank Pym. Hope yang ingin sekali menjalankan misi tersebut malah ditolak dengan tegas oleh ayahnya, yang tidak mau kehilangan putrinya karena dia sudah merasakan sakitnya kehilangan istrinya sendiri. Dr. Pym kemudian meyakinkan Scott untuk melakukan misi tersebut dan Scott akhirnya setuju. Dr. Pym dan putrinya kemudian melatih Scott untuk menggunakan kostum Ant-Man. Melatihnya dengan kemampuan bela diri dan mengendalikan semut. Semua hal itu dilakukan sambil menyusun rencana bagaimana mencuri kostum Yellow Jacket. Sampai pada suatu ketika terjadi lagi perselisihan antara Dr. Pym dan Hope. Kali ini Scott mencoba untuk memberi pengertian kepada Hope. Hope pun menjadi lunak hatinya dan mengajarkan Scott mengendalikan semut sampai dia bisa. Setelah itu mereka kemudian kembali ke rumah dan Dr. Pym menceritakan kematian ibu Hope yang selama ini dipalsukan oleh dirinya. Ternyata istrinya meninggal bukan karena kecelakaan pesawat. Janet, istri dari Hank Pym, mengorbankan dirinya untuk menonaktifkan sebuah bom. Janet mematikan regulator kostumnya dan dia berubah menjadi sangat kecil dalam ukuran subatomik untuk mematikan bom tersebut. Oleh karena itu, Dr. Pym tidak ingin kehilangan Hope seperti dia kehilangan istrinya, yaitu Janet. Di sini terjadi momen yang mengharukan di antara mereka berdua. Kemudian berlanjut ke pelatihan Scott. Dia sekarang sudah terbiasa dan siap untuk menjalankan misi. Mereka kemudian berencana untuk mencuri prototipe perangkap sinyal hasil temuan Dr. Pym. Alat itu ditinggal di SHIELD saat Dr. Pym mengundurkan diri, dan sekarang sudah disimpan di gudang milik Stark. Ternyata gudang Stark itu sudah menjadi markas Avengers. Di sana dia harus berhadapan dengan Sam Wilson alias Falcon. Pertarungan mereka akhirnya diakhiri dengan Scott yang merusak sayap Falcon milik Sam. Saat kembali ke rumah, Dr. Pym sempat marah akibat kecerobohan dari Scott. Namun seketika ekspresinya berubah menjadi senang karena Scott berhasil mendapatkan alat perangkap sinyal tersebut. Kemudian, karena mengetahui bahwa percobaan Darren terlihat semakin mendekati keberhasilan, Scott menyarankan untuk mengikut sertakan tim kebanggaannya yang sudah biasa dalam mencuri. Dan tibalah waktunya untuk memulai misi. Di perusahaan Pym Technology sedang dilakukan presentasi. Mereka semua mulai beraksi dan Scott masuk melewati pipa air. Dia kemudian merusak data komputer super milik Pym Technologies. Sementara itu Dr. Pym dibawa Darren ke dalam ruangan presentasinya. Dan ternyata perusahaan Pym sudah menjalin kerjasama dengan Hydra. Bener-bener ya, organisasi satu ini memang susah banget dikalahkan. Akarnya sudah bercabang sampai kemana-mana. Kemudian setelah memasang bom di ruang data perusahaan Pym, Scott
mencoba masuk dan mencuri Yellow Jacket. Begitu dia masuk, ternyata Darren sudah menjebaknya. Mengejutkannya lagi, Darren telah mengetahui rencana dari Pim. Bahkan dia mengetahui semuanya tentang Scott Lang. Darren juga ingin menembak Dr. Pim, dan di sana terjadi aksi saling todok senjata. Scott berhasil keluar dari tabung dan menyerang semua orang di sana, namun Dr. Pim tetap tertembak. Kemudian terlihat orang dari Hydra tadi berhasil mengambil cairan partikel Pim. Darren kabur ke atap, namun dikejar oleh Scott Lang dari belakang. Ketika bom akan meledak, Dr. Pim menggunakan gantungan kuncinya untuk kabur dari bangunan tersebut. Sementara Darren yang sudah berada di helikopter masih dikejar oleh Scott. Saat helikopter terbang, terjadi tembak-tembakan antara Darren dengan Scott. Mereka pun menyaksikan bom meledak yang seketika melenyapkan gedung Pim Technologies. Darren pun menggunakan kostum Yellow Jacket dan terjadi pertarungan seru antara dua makhluk kecil tersebut. Sampai di belakang taman sebuah rumah, Yellow Jacket terlempar ke sebuah perangkap nyamuk dan dikira sudah mati. Namun sialnya, di sini Scott berhasil ditangkap polisi yang mana adalah tunangan dari mantan istrinya. Darren sendiri ternyata masih hidup dan pergi ke rumah Scott untuk menyandra Cassie. Scott dan polisi itu langsung menuju ke rumah untuk menyelamatkan Cassie. Di sana Scott yang diborgol kemudian menyusut dan langsung menantang Yellow Jacket yang sedang menggendong Cassie. Mereka sama-sama menyusut dan terjadilah pertarungan yang imut di atas mainan kereta api milik Cassie. Senjata Scott kemudian berhasil memperbesar seekor semut dan mainan kereta api milik Cassie. Di sini terlihat Darren yang memiliki kesempatan untuk membunuh Cassie dan ayah tirinya. Namun Scott kemudian melakukan hal yang sama seperti yang pernah dilakukan Janet di masa lalu. Dia menjadi subatomik dan masuk ke dalam mesin Yellow Jacket. Scott merusak kostum itu dari dalam dan membuat Yellow Jacket menyusut serta menghilang. Akan tetapi, akibat ulah Scott ini membuatnya terperangkap di dalam Quantum Realm. Tetapi untungnya dia berhasil memasang regulatornya dan kembali ke dunia nyata. Di sini Cassie langsung memeluk ayahnya, tapi tanpa disangka ayah tiri Cassie malah membantu Scott untuk kabur. Kembali ke rumah Dr. Pim, dia menanyai Scott tentang apa yang dirasakannya saat berada di dalam Quantum Realm. Karena hal itu bisa membantu membawa kembali istrinya keluar dari sana. Kemudian sekarang Hope dan Scott mulai berpacaran. Dan Scott sendiri sudah diterima dengan baik di keluarga lamanya. Film ini kemudian diakhiri dengan Scott yang sekarang dikenal dengan Ant-Man yang sedang dimata-matai oleh Sam Wilson. Di kredit scene yang pertama menunjukkan Pim yang memberikan kostum yang dibuat khusus untuk Hope yang dinamakan dengan Wasp alias Tawon. Dan di kredit scene yang kedua menunjukkan scene saat Civil War di mana Sam menawarkan bantuan kepada Steve. Bantuan tersebut adalah Ant-Man itu sendiri. Dan seperti itulah film Ant-Man pertama yang mulai mengeksplor dunia Quantum Realm yang ternyata sangat berguna di masa depan nanti.